Selamat datang kembali di channel Jasnadin. Konten kali ini saya akan membahas mengenai beasiswa LPDP S2 yang dibuka setiap tahun. Sebelum saya memulai, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan share agar konten ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa mengirimkan komentar jika ada pertanyaan seputar informasi yang belum dimengerti di konten ini. Konten ini akan membahas beberapa poin penting dari beasiswa LPDP. Jenis-jenis beasiswa diantaranya yakni yang pertama, beasiswa pendidikan Indonesia atau disingkat dengan BPI atau biasanya disebut dengan beasiswa reguler. Kemudian beasiswa afirmasi. Kemudian yang ketiga, BPI dokter spesialis. Yang keempat, beasiswa presiden atau Indonesia Presidential Scholarship. Dan yang kelima, beasiswa pendanaan riset berupa yang pertama bantuan riset inovatif dan produktif atau RISPRO. Dan yang kedua, penghargaan publikasi ilmiah internasional. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan beasiswa LPDP untuk S2 yang dibuka setiap tahun. Beasiswa LPDP adalah beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Beasiswa dibuka selama 2 kali dalam setahun dengan menggunakan sistem pendaftaran tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama dilakukan pada bulan Mei dan tahap kedua dilakukan pada bulan Juli sampai September. Beasiswa yang diberikan berupa beasiswa kuliah dan beasiswa dalam bentuk pendanaan riset. Beberapa jenis program beasiswa dari LPDP yang bisa kita coba. Yang pertama, BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk program magister dalam negeri dan luar negeri. Beasiswa Pendidikan Indonesia ini diperuntukkan untuk anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan akademik dan jiwa kepemimpinan. Beasiswa ini menanggung biaya kuliah, biaya hidup, biaya keberangkatan, visa, asuransi kesehatan, tunjangan buku, tesis, tunjangan keluarga, dan lain-lain. Untuk syarat yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, telah menyelesaikan studi program S1. Yang ketiga, tidak sedang menempuh studi lain. Yang keempat, melampirkan surat izin mengikuti seleksi bagi yang sedang bekerja. Yang kelima, melampirkan surat keterangan sehat yang masa berlakunya paling lama 6 bulan. Yang keenam, melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan toko atau pakar di bidangnya. Yang ketujuh, memilih program studi dan perguruan tinggi tujuan yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Yang kedelapan, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepada pendaftar. Yang kesembilan, memenuhi persyaratan bahasa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang ke-10, melampirkan ijazah. Yang ke-11, melampirkan rencana studi. Yang ke-12, melampirkan proposal studi. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa membuka website beasiswa lpdp.kemenko.go.id. Yang kedua adalah beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ditujukan untuk anak-anak Indonesia yang berasal dari daerah perbatasan, yakni pulau-pulau terluar dan daerah pedalaman, atau anak-anak yang berasal dari daerah tertinggal yang memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi serta sumber daya manusia di bawah rata-rata. Beasiswa afirmasi juga diperuntukkan untuk alumni penerima beasiswa bidik misi atau anak-anak Indonesia yang berprestasi dari keluarga miskin yang memiliki IPK 3,50. Selain itu, beasiswa ini juga ditujukan untuk warga negara yang telah mengabdi pada institusi pemerintah di daerah perbatasan dan tertinggal.
Beasiswa ini juga diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia yang telah berjasa dalam bidang olahraga dan seni budaya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, beasiswa ini juga diperuntukkan untuk para penyandang disabilitas, warga negara yang berprofesi sebagai PNS, TNI, dan Polri, serta bagi para lulusan pondok pesantren atau santri. Benefit yang didapat dari beasiswa ini adalah biaya kuliah, biaya hidup, biaya keberangkatan dan kepulangan, tunjangan keluarga, tunjangan buku, tunjangan tesis, seminar, visa, hingga asuransi kesehatan. Selain itu, beasiswa afirmasi ini menyediakan biaya program pengayaan bahasa berupa kursus dan ujian kemampuan bahasa asing dengan durasi 3 bulan sampai 6 bulan. Untuk persyaratan umumnya adalah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua telah menyelesaikan program studi S1, yang ketiga tidak sedang menempuh studi yang lain, yang keempat bersedia menandatangani surat pernyataan yang sudah tersedia format mengenai yang pertama, bersedia kembali ke Indonesia setelah selesai studi. Yang kedua, tidak akan menerima beasiswa lain. Yang ketiga, bersedia kembali ke daerah tertinggal bagi pendatang dari daerah 3T. Yang keempat, tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar kode etik akademik. Yang kelima, selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kemudian syarat yang kelima, telah mendapatkan izin mengikuti seleksi bagi yang sedang bekerja. Yang keenam, memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dengan masa berlaku paling lama 6 bulan. Yang ketujuh, telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat bagi yang belum bekerja atau rekomendasi dari atasan bagi yang sedang bekerja. Yang kedelapan, memilih keilmuan sesuai dengan ketentuan LPDP. Yang kesembilan, memilih program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan LPDP. Yang ke-10, menulis statement of purpose paling banyak 1.000 kata yang menjelaskan rencana kontribusi yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk masyarakat. Yang ke-11, memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa asing. Yang ke-12, wajib menyelesaikan masa studi sesuai ketentuan dengan LPDP. Yang ke-13, menyusun rencana studi. Dan untuk persyaratan khusus, setiap kategori bisa langsung diakses melalui website www.beasiswalpdp.kemenko.go.id. Dan yang ketiga adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis atau disingkat BPI Dokter Spesialis. Beasiswa ini diperuntukkan untuk lulusan sarjana kedokteran dan berprofesi sebagai dokter. Beasiswa ini dipergunakan untuk dokter yang ingin mengambil gelar dokter spesialis seperti spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis anestesiologi, spesialis bedah, spesialis radiologi, patologi klinik, rehabilitasi medik, serta spesialis lain yang tercantum di daftar tujuan LPDP. Beasiswa yang diberikan yakni biaya studi dan biaya hidup. Khusus pendaftaran beasiswa ini dibuka sepanjang tahun dengan periode pendaftaran maksimal 4 kali dalam setahun. Untuk persyaratannya yakni yang pertama warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter dan sudah menyelesaikan program internship Dokter Indonesia atau disingkat dengan PD, dibuktikan dengan memiliki surat tanda selesai internship atau STSI. Yang kedua, telah menyelesaikan studi program sarjana kedokteran atau profesi kedokteran.
Yang ketiga, memiliki surat tanda registrasi atau STR dokter umum yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau disingkat KKI yang masih berlaku. Yang keempat, menyerahkan surat rekomendasi dari rumah sakit yang menyatakan bahwa telah lulus pendidikan dokter spesialis yang akan didayagunakan di rumah sakit pemberi rekomendasi. Dan yang kelima, bersedia mengikuti program pendayagunaan lulusan program dokter spesialis oleh Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keenam, melampirkan surat keterangan sehat yang masa berlakunya paling lama 6 bulan. Yang ketujuh, melampirkan surat izin mengikuti seleksi bagi yang sedang bekerja. Yang kedelapan, telah mendapat rekomendasi dari tokoh masyarakat bagi yang belum bekerja dan rekomendasi dari atasan bagi yang sedang bekerja. Yang kesembilan, memiliki dan memilih bidang keilmuan, program studi bidang dokter spesialis. Yang kesepuluh, menandatangani surat pernyataan yang telah ditentukan oleh LPDP. Yang ke-11, usia maksimal pendaftar adalah 35 tahun. Yang ke-12, pendaftar wajib memiliki IPK 3,25. Yang ke-13, memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris dengan skor TOEFL ITP 500. Yang ke-14, menulis rencana studi dan proposal bidang dokter spesialis yang akan diambil. Yang 15, tidak sedang menempuh program dokter spesialis atau magister. Untuk informasi lebih khusus, silakan akses di halaman website beasiswalpdp.kemenku.go.id. Yang keempat adalah beasiswa presiden atau Indonesia Presidential Scholarship. Beasiswa ini merupakan beasiswa prestisius yang disediakan oleh LPDP bekerjasama dengan pihak Kepresidenan RI. Penerima beasiswa ini adalah anak-anak Indonesia yang berhasil lolos di salah satu dari 50 universiti terbaik yang ditetapkan oleh LPDP. Dan benefit yang didapat adalah biaya kuliah, biaya hidup, dan lain-lain seperti beasiswa reguler. Serta pembiayaan tambahan seperti biaya pelatihan serta insentif dana penelitian. Untuk informasi lebih detail bisa diakses di website beasiswalpdp.kemenku.go.id. Yang kelima adalah pendanaan riset. Pendanaan riset ini dibagi menjadi dua, yakni bantuan dana riset inovatif dan produktif disebut RISPRO, serta penghargaan publikasi ilmiah internasional. Dan untuk bantuan dana riset inovatif produktif RISPRO terbagi menjadi dua macam, yakni bantuan dana RISPRO komersial dan bantuan dana RISPRO implementatif. Bantuan dana ini diberikan setiap tahun dengan 3 tahap pencairan. Pendaftaran dilakukan dengan 2 periode pendaftaran, yakni pada bulan Juni sampai Januari dan Februari sampai Juni. Untuk benefit yang diterima, yang pertama, pengajuan beasiswa yang mengajukan bantuan dana RISPRO komersial maksimal diberikan sebesar 2 miliar untuk setiap judul riset. Sementara bantuan dana RISPRO implementatif untuk setiap judul riset maksimal 500 juta rupiah. Yang kedua adalah bantuan dana penghargaan publikasi ilmiah internasional. Penghargaan ini ditunjukkan untuk artikel ilmiah yang bertema strategis terkait pengembangan kemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Benefit yang didapat berdasar peringkat penilaian artikel ilmiah yang diajukan dengan nominal 50 juta dan 100 juta.
Untuk pengusulan penghargaan ini bisa melalui sistem informasi pendaftaran dan seleksi penghargaan publikasi ilmu internasional LPDP. Semua ini bisa diakses di website beasiswa lpdp.kemenku.go.id. Nah, itu tadi adalah penjelasan ringkas mengenai beasiswa LPDP yang patut kamu coba. Terima kasih telah menyaksikan konten ini dan sampai jumpa di video beasiswa selanjutnya.